anak muda nih harus juga pintar-pintar tadi ya. Karena kalau misalnya nanti kita justru menghabiskan waktunya dengan aktivitas yang tidak bermanfaat ya tadi, sayang banget nih Ramadan. Tadi kata Allah kan kalau di Ramadan ini benar-benar pahala dilipat gandakan. Yang sunnah aja bisa diganjar jadi wajib gitu ya. Nah jangan sampai tadi habis sama pusreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang tetap sehat ya. Bagaimana puasanya, mudah-mudahan tetap semangat dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Abdul Azam di channel kesayangan teman-teman semuanya di Megapolitan News Forum. Dan kita akan ngobrol-ngobrol ya buat yang anak-anak muda bersama juga dengan narasumber yang luar biasa nih, ada Kang Febri. Assalamualaikum Kang Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum ngobrol-ngobrol dengan beliau nih buat teman-teman, beliau ini adalah pemerhati remaja ya dan juga praktisi pendidikan, dan yang paling unik adalah beliau menjadi ketua kajian anime. Nah, gitu bener ya? Pembina gitu, pembina. Pembina kajian anime. Nah, ya kan itu apa yang dibahas ya? Unik ya. Bahasa anime. Tapi nggak nyambung ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekarang ini pakai sarung, lagi ngikutin Samurai X. Ini jadi ntar wibu bau surga katanya. Wibu bau surga. Amin. Ini hati-hati, saya takut ketusuk pedang. Oh itu. Ada di belakang. Di belakang, bukan di depan. Oh, di depan. Oke, Kang Febri nih ya. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan temen juga masih lancar ya. Masih lancar ya. Udah nggak ditanya bolong berapa nih. Itu rahasia inilah dapur. Kecuali main sama SD. Masih ditanya nih puasanya dapat berapa, bolong berapa gitu ya. Betul. Nah, mumpung kita masih di awal-awal Ramadan nih, Kang Febri ini. Nah, sebenarnya apa sih keutamaan Ramadan ini biar kita refresh lagi, mungkin banyak aktivitas jadi kadang lupa gitu. Sebenarnya gimana nih kalau buat Kang Febri? Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman MNF yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya nih teman-teman anak-anak muda ya, para siswa pelajar mungkin ya. Tadi ya kita doakan mudah-mudahan Ramadannya lancar ya, puasanya jangan ada yang bolong nih. Apalagi kalau anak SMP itu godaannya beda ya, SMP SMA ya. Godaannya es buah. Es buah. Pak Ustadz, apa hukumnya kumur-kumur pakai es buah? Itu udah pelanggaran itu. Kumur-kumur es buah lagi ya. Ya, jadi apa namanya itu, bicara Ramadan memang Masya Allah ya. Sebenarnya kalau kita bicara keutamaan, saya rasa hampir semua ceramah ya, atau mungkin tausiah yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz ya, itu banyak sekali ya membahas keutamaan-keutamaan Ramadan. Di antaranya kita tahu Ramadan ini sebagai bulan penuh keberkahan dan limpahan pahala. Karena memang bayangin Kak Azam, kalau misalnya bulan Ramadan itu pahala sunnah katanya diganjar pahala wajib. Oh, nikmat kan ya? Sunnah diganjar wajib. Wajib. Wah, kan? Yang wajib dikalikan sampai 70 katanya gitu ya. Nah, makanya kan kalau Ramadan tuh orang berbondong-bondong ya untuk meningkatkan ibadah karena itu tadi ya. Kalau dulu atau sebelum Ramadan barangkali itu di bulan lain ya, mungkin sholat duha itu ya sholat duha bagaimanapun ya tetap posisinya sunnah gitu ya. Tapi di Ramadan akhirnya tadi ada keterangan yang menyampaikan bahwa pahalanya itu ya bisa setara dengan wajib seperti itu. Walaupun tetap hukumnya tetap sunnah ya. Tidak merubah. Itu salah satu itu di situ ya. Jadi kelimpahan pahala yang luar biasa. Nah, terus juga Ramadan ini kan memang bulan magfirah ya, bulan ampunan teman-teman sekalian. Jadi ini kalau yang ini para
cogil, enggak. Ini yang atau muka-muka penuh dosa ini. Penuh dosa ya kan, penuh harap gitu ya. Nah di sini nih ya, ini di laundry nih ya, di laundry kita nih ya, karena memang tadi di Ramadan itu ya Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya, sehingga ya kita yang ya tentu punya banyak salah, punya banyak hilaf, ya itu insya Allah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Dan tentunya juga ya tadi di bulan Ramadan juga ya dikatakan ya, itu kan nanti ada kalau dalam para ada yang menyebutkan ya keutamaan dari 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga ya. Nah 10 ketiga itu sampaikan dibebaskan dari api neraka seperti itu. Jadi Masya Allah sebenarnya emang Ramadan ini benar-benar bulannya kaum muslimin momentum ya untuk tadi memang semakin meningkatkan keimanan ketakwaan, karena kan memang tujuan dari puasa diantaranya adalah itu. Jadi yang pertama tadi amalan sunnah di limpahan pahala ya, limpahan pahala yang berlipat ganda sehingga tadi pahala wajib dilipat kali lipat gandakan. Jadi berarti kalau kita nih jajan sehari 10.000, tiba-tiba sehari kita dikasih 70.000 ya, 70.000 ya, 70.000 betul ya. 70 kali lipat, betul. Ya kan? Nah itu. Ini berarti luar biasa. Nikmat banget kan? Nikmat sekali. Nikmat banget. Kan bisa traktir foya-foya. Tapi sayangnya puasa. Puasa. Nanti pas buka. Pas buka ya. Biasanya udah kenyang. Sama uangnya udah habis. Udah habis. Buat pusreng. Gitu. Melihat tadi ya, kalau kan banyak keutamaannya nih. Kalau dari sudut pandang kita nih yang anak-anak muda nih, ada bedanya nggak sih? Apakah harus kadang kan kita mikir supaya nggak kerasa nih laparnya, supaya nggak kerasa hausnya, maka banyak aktivitas-aktivitas yang misalnya kita game aja dah biar nggak kerasa. Mabar. Atau seperti apa nih kalau dari anak muda melihat Ramadan? Nah ini memang tadi, jadi di antara keutamaan bulan Ramadan ya teman-teman sekalian yang memang tadi penuh banyak kebaikan. Nah ini juga kita harus hati-hati tetap, karena kan ketika sesuatu yang baik itu dilipat gandakan, jadi sesuatu yang buruk pun sebenarnya dilipat gandakan. Jadi kalau misalnya tadi amal solehnya di Ramadan itu dikali lipat sama Allah, kalau kita maksiat di bulan Ramadan kali lipat juga kan, pelanggaran itu kan. Nanti bocor bener tadi. Belum bisa traktir udah habis duluan pahalanya. Nah makanya betul, apalagi anak muda nih ya, apalagi anak muda kan memang biasanya momentum Ramadan tadi kata Kak Azam itu kadang ya mungkin untuk mengusir rasa lapar ya, rasa haus di bulan Ramadan, akhirnya mungkin berbagai macam aktivitas dilakukan. Sebenarnya kita bisa lihat banyak sekali ya, tadi misalnya satunya mabar nih ya, teman-teman yang senang mabar. Emang kalau mabar kan biasanya berapa jam ya kalau mabar ya? Biasanya sih 2 jam. Oh 2 jam ya? Satu sesi. Kalau puasa kita 12 di Indonesia kan puasa rata-rata berapa ya? 10 jam ya itu. Ya 5 sesi lah itu. Langsung buka ya. Openingnya pas lagi sahur lagi kan. Nah, misalnya tadi mabar lah, atau mungkin kalau di Indonesia itu ada tradisi ngabuburit, Azam ya, ngabuburit ya. Ngabuburitnya sambil minum es buah. Ngabuburit ya, dan aktivitas lain. Nah, ini juga memang harus diperhatikan ya teman-teman sekalian, karena memang sebenarnya boleh-boleh saja untuk beraktivitas ya, tadi mungkinnya mencari kesibukan. Nah, hanya memang anak muda nih harus juga pintar-pintar tadi ya. Karena kalau misalnya nanti kita justru menghabiskan waktunya dengan aktivitas yang tidak bermanfaat ya tadi, sayang banget nih Ramadan. Tadi kata Allah kan kalau di Ramadan ini benar-benar pahala dilipat gandakan. Yang sunnah aja bisa diganjar jadi wajib gitu ya. Nah, jangan sampai tadi habis sama pusreng. Ya, duhanya kelewat ya. Apalagi tadi kalau misalnya mabar sampai semalaman terus ya mungkin ibadah tarawih ya, apalagi sholat fardunya kelewat. Nah, itu wah jangan sampai nih kayak gitu. Atau malah tadi misalkan mengisi waktu luang saat berbuka, ngabuburit tadi dengan aktivitas-aktivitas yang justru malah mendapat dosa ya. Kayak pacaran misalkan, kan biasanya kan gitu ya, sambil bismillah. Pacaran syari gitu ya. Teh gitu ya, yuk kita ngabuburit sambil menunggu buka puasa gitu kan. Wah itu hati-hati tuh. Saya kira teh yang diminum. Oh bukan ya. Itu teh yang lain ya. Tehnya pakai manis soalnya.
manis ya. Teh manis. Nah itu, jadi kadang emang anak muda tuh ya menyambut Ramadan itu dengan beragam caranya. Nah namun ya perlu jadi perhatian jangan sampai nih kita teralihkan dengan fokus utama di Ramadan juga diantaranya untuk meningkatkan ibadah, malah jadi habis dengan aktivitas yang tidak bermanfaat seperti itu. Soalnya emang ini anak muda kadang-kadang ya begitu tadi, sibuk ngurusin buka puasa bersama, sholat maghrib kagak gitu kan. Bener kan? Bener kan? Fenomena flexing tuh biasanya. Oh, fenomena flexing bener. Nah, itu juga kan. Ya. Nah, itu. Iya, karena emang kadang anak muda, gue masih muda nih. Masih panjang lah, masih nanti ketemu beberapa kali Ramadan lagi. Maka Ramadan ini nantilah gampang. Bener nggak sih? Atau sebenarnya kita tetap harus aware terhadap mungkin aja nih ini Ramadan terakhir kita gitu. Gimana? Ya, jadi nah itu tadi. Kadang betul, mungkin karena rasanya masih muda ya, seolah-olah usia masih panjang. Padahal kan nggak ada yang tahu ya, namanya usia itu kan itu ya rahasianya Allah gitu ya. Ya umat Nabi Muhammad ini misalnya paling panjang itu ya kalau ngikutin Rasulnya 63 gitu kan. Misalnya kita kalaupun anak muda, misalnya kalau umurnya udah mahasiswa nih 20-an udah sepertiganya udah kepake kan. Sepertiga udah kepake. Iya kan gitu kan. Tinggal 2 lagi. Terus abis pusreng lagi. Udah sepertiga ngabisin pusreng. Nah misalkan jadi sebenarnya justru ya bukan menjadi alasan kalau panjangnya, toh nyatanya juga di lapangan ya banyak juga kan anak-anak muda yang ya orang-orang yang tidak punya kesempatan ya untuk hidup lebih lama. Makanya sebenarnya ya tadi keliru kalau misalnya anak muda nganggap ya nanti ya masih ada Ramadan berikutnya. Toh sekarang juga kita udah berapa kali nih kira-kira setiap Ramadan dulu juga niatnya gitu ya nggak? Wah Ramadan gini mau lebih baik deh. Udah Ramadan gitu lagi. Tahun depan aja deh lagi. Lupa lagi. Tiba-tiba tua aja. Nah, tiba-tiba tua aja gitu kan. Nah, itu kayak gitu tuh. Ya, karena emang penyakitnya begitu. Makanya dikatakan kalau misalkan ya untuk masalah akhirat itu ya ibadah itu harusnya jangan nanti-nanti. Harus sesegera mungkin gitu ya. Apalagi nih sekarang momentum ya alhamdulillah ya. Kita masih disempatkan nih bisa ketemu lagi sama Ramadan tahun ini gitu kan. Maka jangan sampai ya terlewat begitu saja gitu kan, jangan disia-siain gitu kan, maksimalin ya walaupun mungkin tadi gitu masih berat nih puasa dan sebagainya ya, makanya kan harus dari awal itu ya kita juga kalau kita belajar dari sahabat-sahabat dulu ya, sahabat-sahabat dulu itu Rasul itu kan sebenarnya bulan Ramadan tuh bukan buat latihan, malah bulannya panen. Bulannya panen. Iya, bahasanya kan begitu. Jadi kalau sahabat itu mempersiapkan Ramadan itu dari semenjak Syawal. Jadi pas sudah Syawal itu mereka lagi prepare lagi tuh. Prepare lagi untuk menyambut Ramadan. Karena Ramadan itu kan tadi benar-benar kayak ya tadi panen gitu. Panen itu panen pahala, ibadah maksimal, fokusnya hanya kepada akhirat saja gitu kan ya. Mungkin kasarnya ya kalau ya jelek-jeleknya kalau umpamanya selama 11 bulan tuh kita ngurusin dunia mulu gitu ya. Ini sebulan kek gitu kan. Ini Allah kasih kesempatan, udah mau dikasih kesempatan sebulan-bulannya ini tetap aja gitu kan disia-siain. Karena emang tadi kalau sahabat betul begitu. Bukan kayak kita pas bulan Ramadan baru mau running gitu kan. Nanti tadi bahkan malah di akhir jangan sampai ini kebiasaan kita juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi pada saat atau mungkin kayak sekarang juga masih awal-awal udah sibuk ngurusin lebarannya ya gitu. Lebaran mau kemana? Lebaran mau apa gitu ya? Lebaran pakai baju apa? Pakai baju apa gitu ya? Anak muda nih kan. Maksudnya Ramadan aja baru jalan gitu kan udah mikirin lebaran ya. Nah, itu jangan sampai gitu akhirnya. Mikirin ngabuburit kemana gitu. Atau minimal gitu. Kayaknya dari sekarang udah mulai ada ajakan itu. Apalagi ada abang-abang S-buah lewat. Ada S-buah lewat. Ini S-buah terus ya kan. Para pembuat wacana yang tidak pernah terlaksana kan biasanya gitu. Kapan ngabuburit ya? Di mana? Bukber ya? Tiba-tiba udah 30 hari aja. Iya, udah mudik aja. Kan? Udah mudik aja. Itu gitu kan, Zam. Ya. Gitu. Ya, memang harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan, betul. Ya, Ramadan ini. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, betul. Nah, sebenarnya apa sih yang paling kita khawatirkan ya sebagai orang-orang yang rugi kalau ya rugi di bulan Ramadan nih kalau kita nih nggak dapat itu apa tuh? Ya, pertama sudah jelas ya tadi
kita akan sangat-sangat rugi sekali kalau aktivitas kita gitu di bulan Ramadan itu hanya habis sibuk mengurusi urusan dunia saja. Ya. Ya tadi misalkan kalau anak-anak muda biasanya tadi bisa main game atau kayak saya misalnya di kajian anime ya. Ngabuburit kerjanya maraton gitu ya. Kalau istilah-istilah para wibu tuh maraton gitu. Nonton namatin 1 batch, 2 batch One Piece gitu ya. Itu udah episode berapa sekarang? Sekarang udah sampai 1000-an. Itu kalau di Ramadan habis itu, bisa habis sampai lebaran. Sampai lebaran beres gitu kan. Terus nanti bikin review. Nah, jadi apa namanya itu sangat rugi banget tuh kalau misalkan kita malah memang menghabiskan aktivitas di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, keberkahan itu dengan hal-hal yang justru itu jauh dari nilai ibadah. Seperti itu yang pertama gitu kan. Nah, terus berikutnya, nah ini juga kan menjadi catatan ya. Bulan Ramadan itu kan nanti di satu hari itu ada ya hari yang begitu mulia. Ya. Malam begitu mulia ya yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Nah, itu juga jangan sampai tadi gitu kan ya atau malam Lailatul Qadar itu juga disia-siakan dengan aktivitas yang justru ya tidak ada kaitannya ya dengan ibadah gitu kan. Jadi kalau misalnya ini teman-teman yang pada seneng mabar bisa sampai 24 jam misalkan atau yang nonton anime nge-batch gitu ya bisa sampai pagi ke malam, malam ke pagi. Ya. Ajarin dong gitu. Ajarin dong, Puh. saya pernah itu dulu waktu masih itunya ya. 2 hari 2 malam saya. Tapi alhamdulillah setiap sholat ya break sholat dulu ya. Ada istirahatnya kan. Jadi tetap ya nonton lanjut ya ibadah jalan. Ibu bawa surga tadi. Nah, jadi kalau misalkan yang seperti itu bisa, nah masa sih gitu ya, misalkan tadi menghidupkan malam ya. Menghidupkan malam di malam bulan Ramadan gitu ya, yang memang penuh keberkahan, itu sulit misalkan ya. Padahal biasanya 24 jam standby gitu ya. Tapi kalau dulu tuh tahun kemarin kan misalnya Ramadannya pas Piala Dunia tuh ya. Pada standby. Iya. Nonton bola ya. Sahur bablas. Setelah sahur mukanya jelek. Tim favoritnya kalah gitu. Nah, itu di situ. Jadi itu rugi banget ya, rugi banget apalagi kalau misalkan tadi tahun kemarin kita udah tahu nih, kita nggak maksimal di bulan Ramadan. Tahun ini kita Allah kasih kesempatan lagi ketemu sama bulan Ramadan, masih nggak maksimal juga. Itu yang paling rugi juga itu. Ya. Karena memang kan dikatakan orang yang itu hari ini, bahkan dikatakan ya, hari ini sama dengan hari kemarin itu disebutnya rugi memang sebenarnya. Jadi kalau sama aja tuh, itu rugi. Kalau hari ini lebih buruk, itu disebutnya celaka. Iya. Kemarin jelek, sekarang lebih jelek gitu. Celaka itu. Ya. Kemarin Ramadannya dapat 20 hari. Sekarang 15. Celaka itu. Nah, makanya ya yang untung itu ya lebih baik. Lebih baik gitu. Artinya sama aja pun itu masih sama aja masih rugi. Harusnya ada peningkatan. Gitu. Kan nge-push rank juga ningkat kan? Iya, sama mitik ya. Kalau main terus di situ-situ mulu kan rugi dong. Lu main berapa tahun? 5 tahun gitu kan. Level segitu-gitu aja, ngapain aja. Nah, rugi dong. Ya, yang bener aja. Rugi. Nah, oke, gitu. Terakhir ya sebelum pesan-pesan buat teman-teman. Siap. Tentang orang yang Ramadannya ini diterima, kira-kira ada ciri-cirinya nggak? Kelihatan mungkin dari senyumnya, tatapan matanya, gitu. Sinarnya. Gitu. Seperti apa tuh kan? Iya, jadi itu? Kalau misalkan dari apa yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya gitu ya, jadi teman-teman kalau Ramadan kita itu sebenarnya diterima atau tidak itu kan memang pahala Ramadan itu hanya Allah yang tahu. Ya, soalnya kan ya tadi coba siapa yang tahu teman-teman tadi kan ngebelewah siang-siang. Sekarang belewah ya. Oh, belewah ya. Es buah. Ya. Masih saudara kandung. Masih saudara. Misalkan ya. Ini kode buat panitia sebenarnya. Oh iya nih. Nah, jadi kalau misalkan Ramadan itu memang buat pahala puasa itu memang hanya Allah yang tahu. Karena tadi memang luar biasa ya. Kita nggak ada yang tahu betul kan. Misalnya Azam nih,
sekarang emang masih puasa nggak Zam gitu kan? Padahal tadi habis ini kan ya. Pokoknya di belakang mah nyeruput aja gitu, depan mah kumur-kumur. 3 kali, yang keluar kok 2. Yang satunya mana? Nah, kalau misalkan disampaikan ya sebenarnya ketika Ramadan kita diterima itu ya harusnya ada peningkatan dari aspek ketakwaan kita. Salah satunya nanti ya tadi misalnya dilihat nih yang ibadahnya biasanya suka mungkin apa ya masih ya kalau ibadah fardu mudah-mudahan teman-teman udah nggak bolong-bolong ya, apalagi yang udah balik nih. Kalau udah balik itu nggak ada ceritanya sholatnya misalnya alhamdulillah Kang saya sholatnya sekarang dulu mah cuma maghrib doang gitu ya, sekarang mah udah bisa sama subuh misalkan. Itu masih pelanggaran itu. Zuhur asal sama isya. Zuhur misalkan gitu kan. Itu nggak bisa karena kalau yang wajib itu ya harus standarnya dipenuhi. Kalau yang wajibnya iya ya sholat ya ibadah gitu. Ibaratnya sekolah kita standarnya masuk jam 7 pulang jam 3 misalnya setengah 3 ya full day. Nah, itu begitu, standarnya dipenuhi gitu kan. Jadi kalau sholat, nah kalau umpamanya misalkan, oh ya kalau dulu nih duhanya nggak rajin, sekarang jadi rajin, alhamdulillah, misalkan kan ya. Tapi kalau misalnya dulu ya tadi, kalau dulu saya itu sholatnya cuma bisa 2 waktu, sekarang udah nambah 3 waktu, alhamdulillah. Nggak bisa itu. Belum standar. Kan itu wajib ya. Karena kan kalau yang wajib teman-teman pasti tahu dong, sanksinya atau hukumannya ya tetap ditinggalkan berarti dosa gitu. Nah jadi ketika misalkan tadi selesai Ramadan itu, atau bahkan di bulan Ramadan itu memang ada peningkatan dari aspek ketakwaan kita ya. Tadi misalkan alhamdulillah satu mungkin dulu yang sholatnya masih suka apa sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang udah rajin berjamaah. Dulu yang sholatnya suka masbuk mulu ya, yang datang ke masjidnya pas qomat. Atau nungguin takbiratulnya pas imamnya udah baca Al-Fatihah. Langsung ambil ruku gitu ya. Biar nggak terlalu capek. Puasa. Lo kan kok kayak gitu ya? Saya dulu pengalaman gitu juga. nunggu imam ini ntar, udah mau ruku nih langsung. Apalagi semangat tidaknya kita tergantung imamnya. Bacaannya. Nah misalnya, wah ngantuk nih, wah, udah anaba nih, alamat panjang nih. Tar dulu dah, nah, gitu kan. Nah jadi itu ada peningkatan terlihat, gitu kan ya. Jadi jamaah, yang biasanya masbuk jadi tepat waktu terus gitu kan ya, dan itu maka ketika kita melihat ada peningkatan aspek-aspek ketakwaan itu ya bisalah kita katakan ya mudah-mudahan ya bukan berarti kita juga pede aja tuh lihat nih ibadah gue diterima dong gitu kan. Karena emang nggak ada yang tahu kan. Emang selama ini kita juga dikasih tahu Kazam ya hari pertama kamu Ramadan ya sama malaikat misalnya dikasih tahu kamu lulus ya nilainya nih A misalkan kan nggak ada kan. Atau misalnya ini kamu Ramadan pertama gagal nih ini nilainya nih besok remedial ya nggak ada kan ya. Jadi emang kita betul bukan dilihat dari wajahnya jadi semakin ceria cina gitu ya bersinar glowing. Enggak gitu ya. Tapi memang nanti dilihat dari aspek-aspek ketakwaan ya ibadahnya ya tidak hanya tadi hal-hal yang bersifat fardu saja, tapi mungkin ditingkatkan di sunnah-sunnahnya. Terus juga tidak hanya berkaitan dengan dirinya tapi juga bisa ke hal-hal yang sifatnya misalnya ke masyarakat misalnya ya. Ya mungkin dalam hal ini misalnya dia lebih aktif dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ikut-ikut misalnya dakwah. Dulu dia cuma buat sendiri doang nih. Nanti setelahnya ya dia akhirnya dakwahin juga ke teman-temannya, diajak teman-temannya. Itu berarti juga bisa jadi kan menjadi ada peningkatan indikatornya gitu kan. Seperti itu. Makanya ya di situ loh yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya kita masih ya tadi saya sampaikan kok masih sama nih gitu ya sholatnya segitu-gitu aja, ibadah yang lainnya segitu aja, infaknya segitu aja dan sebagainya segitu aja, berarti mungkin ya kita bisa mengevaluasi diri lah ya. Kok kayaknya sekarang saya berat banget ya untuk ini ibadah. Nah itu berarti mungkin bisa jadi gitu kan. Artinya nggak ada Ramadan dia sama aja nggak ada peningkatan seperti itu. Artinya teman-teman game aja ada levelnya, tentu ibadah juga ada levelnya gitu. Itu dong kira-kira. Iya betul kan. Kan nggak seru kalau game di situ-situ aja kan nggak seru kan. Iya ibadah kita di situ-situ aja nggak asik. Terus naik lagi. Luar biasa nih ya. Ini mungkin
pengen ngobrol-ngobrol lebih panjang tapi karena durasi. Siap. Ya kan. Takutnya panitianya kalah. Nih siapa ya? Apalagi lagi puasa ya. Puasa kan. Tahu jangan-jangan pada nge-push rank di belakang. Enggak ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak. Oke, mungkin pesan-pesan nih dari Siap. Kang Febri, teman-teman pemirsa MNF. Siap. Ya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MNF TV, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Dan walaupun kita mungkin masih muda, masih segar ya, tapi tidak ada yang menjamin kita bisa ketemu lagi sama Ramadan. Jadi jangan sia-siakan Ramadan kita tahun ini, maksimalkan ya. Tadi kalau teman-teman yang suka main game ya, selalu ingin meningkatkan levelnya ya. Apa level tertinggi? Mistik. Saya dulu main game, saya dulu gamenya masih zaman game-game ini, game-game apa, Symbian itu, Snack, Bantumi, apa Space Impact. Space Impact. Jadi nggak terlalu ngikutin. Pokoknya yang tahu nanti ada top score aja. Wah, ini top score. Kebetulan HP di teman kita. Gitu. Tuh, nah itu. Jadi kalau game aja kita selalu meningkatkan level, ya selalu itu naik ke jenjang atau ke itu di status-status yang tertinggi lah gitu ya. Nah, termasuk juga dalam ibadah kita ya. Dalam ketakwaan kita juga harus terus tingkatkan ya. Dan tentunya memang momentum untuk meningkatkan ketakwaan itu ya tidak lain adalah di bulan Ramadan ini ya. Jadi jangan sia-siakan Ramadan, yuk kita maksimalkan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan, mulai dari hal ibadah ya, dakwah dan hal lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak nih Kang Sama-sama. Febri, sehat-sehat. Nah, siap. Atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan nanti sharing-sharing lagi ya, jangan bosan-bosan. Siap. Kapal-kapal. Oke. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman MNF TV yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan banyak ya insight-insight baru yang bisa diambil, hikmah dan juga pembelajaran. Akhirul kata, saya Abdul Azam, mewakili segenap tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.